Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kembali lagi kita membahas tentang penerapan hukum Newton ya. Di soal kali ini ada ya, perhatikan gambar jika massa benda sama dengan 2 kg, nilai cos 30 sama dengan 0,86 dan nilai sin 30 sama dengan 0,5. Percepatan gravitasi bumi sama dengan 10 meter per sekund kuadrat. Koefisien gesekan benda dan permukaan bidang miring sama dengan 0,1 dan gaya menarik benda sama dengan 10 Newton, maka tentukanlah percepatan sistem. Oke, ini dia seperti gambar ya. Ada sebuah kotak berada di bidang miring dengan kemiringan 30 derajat ditarik ke arah atas oleh gaya 100 Newton. Langkah pertamanya itu sama seperti sebelum-sebelumnya ya. Kita harus membuat komponen yang diketahui pada soal dan mengolah gambar. Itu yang terpenting sekali. Nah, ini dia komponen yang diketahui ya. Ada masanya 2 kg, cos 30 sama dengan 0,86, sin 30 sama dengan 0,5, dan koefisien gesekannya atau Newton sama dengan 0,1. Percepatan gravitasinya sama dengan 10 meter per sekund kuadrat, dan gayanya itu ada 100 Newton. Yang ditanya itu adalah percepatan. Selanjutnya kita mengolah gambar ya. Hal yang pertama sekali kita gambar dulu arah garis gaya berat ya. Ini dia, mengarah ke pusat bumi. Nah, ketika dia berada di bidang miring, maka gaya berat ini akan terbagi menjadi dua komponen ya. Ada yang pada komponen sumbu X, yaitu sebesar mg cos theta. Nah, mg cos theta ini yang menyebabkan kotak ini masih menempel pada bidang miring ini. Kemudian ada juga gaya berat yang arah sumbu Y, yaitu mg sin theta, yang menarik benda ini ke bawah ya. Selanjutnya ada gaya normal ya yang arahnya selalu tegak lurus pada bidangnya. Ini dia arahnya ke atas. Nah, selanjutnya perlu dipahami bahwa benda ini kan ditarik ke atas, tentu gaya gerakannya kan ke atas. Nah, karena gaya gerakannya ke atas, maka dia juga akan mengalami gaya gesekan sebesar Fk yang mana arahnya itu mengarah ke bawah. Kenapa? Karena gaya gesekan selalu melawan arah gerakan suatu benda. Nah, selanjutnya langkah kedua ya, kita mulai menguraikan gaya-gaya. Semuanya tentu masih ingat rumus hukum Newton 2 ya, sigma F sama dengan M kali A. Nah, di sini kita harus mencari gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut yang arah garis gayanya sejajar dengan arah gerakan benda, yang mana yang searah itu bernilai positif dan yang berlawanan akan bernilai negatif. Atau jelasnya begini ya, ini adalah garis atau arah gerakan benda ya, ini dia arah ke atas. Nah, semua gaya yang posisinya sejajar dengan arah gerakan benda ini itu dimasukkan dalam persamaan hukum Newton 2 ini ya. Oke, yuk kita masukkan. Di sini ada F, ada Fk, kemudian ada mg sin theta sama dengan M dikali A. Nah, kenapa F ini bernilai positif? Ini karena arahnya sama ya dengan arah gerakan benda, maka dia bernilai positif. Sedangkan Fk ini kan arahnya ke bawah, sedangkan arah gerakannya ke atas, maka dia bernilai negatif. Kemudian ada juga mg sin theta, itu arahnya juga ke bawah, sedangkan arah gerakan benda ke atas, maka bernilai negatif sama dengan M dikali A. Selanjutnya, kita harus mencari besar gaya gesekan terlebih dahulu ya. Ini dia, kita cari. Fk itu rumusnya sama dengan Nk dikali N. Dan untuk nilai N itu sendiri itu sama dengan Mg cos theta ya, sama dengan Mg cos theta. Nilai M-nya itu 2, nilai G-nya 10, theta-nya itu adalah 30. Selanjutnya 2 dikali 10 sama dengan 20 dan nilai cos 30 itu 0,86. Setelah dikalikan, nilainya adalah 17,2.
Selanjutnya, nilai N tersebut kita masukkan ke rumus ini lagi. Jadi new K sama dengan 0,1 dan nilai N-nya itu 17,2 yang didapatkan dari hasil perkalian tadi. Setelah dikalikan, hasilnya adalah 1,72. Setelah mendapatkan nilai FK tadi ya, selanjutnya kita masukkan nilai F sama dengan 100 Newton, FK-nya 1,72 Newton, M-nya sama dengan 2 kg ke persamaan di atas tadi. Nah, ini dia persamaannya, saya tuliskan ulang. Itu F min FK min MG sin theta sama dengan M dikali A. Yuk kita masukkan ya. F-nya kita ganti dengan 100, FK-nya kita ganti dengan 1,72, M-nya kita ganti dengan 2, G-nya kita ganti dengan 10, sin theta-nya kita ganti dengan 30. Sama dengan M-nya itu 2, sama A yang tetap ya. Selanjutnya 100 tukar 1,72 tetap kita tuliskan kembali, dikurang 2 kali 10 itu 20 dan nilai sin 30 sama dengan 0,5. Ini kita dapatkan segini ya, sama dengan 2A. Selanjutnya kita selesaikan dulu yang ini ya, 20 kali 0,5. Jadi 100 dikurang 1,72 dikurang 10. 10 ini didapatkan dari 20 dikali 0,5 sama dengan 2A. Selanjutnya baru kita selesaikan. Jadi 100 dikurang 1,72 dikurang 10. Hasilnya 88,28 sama dengan 2A. Maka nilai A-nya sama dengan 88,28 dibagi dengan 2, hasilnya 44,14 meter per sekund kuadrat. Oke, demikian pembahasannya ya. Jadi kalau ada yang kurang paham, boleh ditanyakan di kolom komentar. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.